Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggris Syara Oktalim dengan NIM C1C0201226. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anggaran piutang, penyusunan anggaran piutang. Pertama-tama penjelasan mengenai apa itu anggaran piutang. Piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu yang mendatang. Jadi piutang itu ada karena yang pertama terdapat dua pihak yaitu kreditor dan debitor. Yang kedua ada kesediaan debitor untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Dan yang ketiga ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat lunasannya. Dan yang terakhir karena adanya hak menagih yang dimiliki oleh kreditor. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu juga piutang adalah salah satu bentuk investasi. Sebagai salah satu bentuk investasi, maka piutang yang pertama dia itu menyerap sejumlah dana modal kerja, lalu mempunyai usia tertentu sesuai dengan waktu keterikatannya dan mempengaruhi tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan. Ada tiga jenis piutang, anggaran piutang. Yang pertama, piutang surat berharga. Piutang surat berharga ini contohnya seperti biliar giro, belum jatuh tempo, biliar giro kosong atau cek kosong. Beban dibayar di muka, lalu setoran jaminan, piutang pajak, lalu ada juga pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya. Itu salah satu piutang secara berharga. Nah, untuk piutang wesel sendiri adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit ataupun pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Lalu ada yang ketiga, piutang usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok yang ada dalam perusahaan tersebut. Sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Manfaat dari anggaran piutang sendiri itu dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual, lalu mampu bersaing, memperluas pelanggan, dan meningkatkan kemampuan laba perusahaan. Pemberian piutang usaha ini dimasukkan agar dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual karena kegiatan penjualan merupakan ujung tombak maju mundurnya perusahaan. Nah, keberhasilan perusahaan ini dimulai dari kemampuan perusahaan menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya. Kebijakan pemberian piutang usaha agar perusahaan mampu bersaing dalam menjual produknya. Lalu mengenai mengenai apa ini? Faktor yang mempengaruhi piutang. Ada 6 faktor yang mempengaruhi piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit tersebut. Nah, volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dan piutang usaha dan sebaliknya. Lalu karena standar kredit yang mengaruhi anggaran piutang. Itu penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit pada perusahaan yang diberikan, maka semakin besar pula piutang yang tertanam dan semakin besar resiko kerugian piutang pada perusahaan. Lalu yang ketiga, lanjutannya itu jangka waktu kredit. Jangka waktu pemberian kredit ini sangat mempengaruhi anggaran piutang. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar pula piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya juga terjadi seperti itu. Lalu ada pemberian potongan. Nah, pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, pemberian potongan yang kecil malah memperbesar piutang yang tertanam. Lalu yang kelima ada pemberian kredit.
Semakin tinggi batasan atau plafon kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil piutang yang tertanam. Dan yang terakhir, kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, kebijakan penagihan piutang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Sekian materi mengenai anggaran piutang yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.